Sekarang setelah kita mengetahui pentingnya privasi data dan keamanan data, mari kita alihkan fokus kita ke Undang-Undang Data Privacy. Memahami undang-undang ini sangat penting, karena kepatuhan terhadap hukum bukanlah menjadi opsi namun merupakan kewajiban. Kita akan lihat beberapa contoh kerangka hukum yang ada di dunia ini yang mengatur tentang perlindungan data ataupun data privacy. Yang pertama yang cukup penting adalah GDPR atau General Data Protection Regulation. GDPR ini diimplementasikan oleh Uni Eropa. GDPR adalah salah satu undang-undang perlindungan data paling komprehensif di dunia. Peraturan ini memberikan warga negara Uni Eropa kontrol yang lebih besar atas data pribadi mereka. Termasuk di dalamnya adalah hak-hak seperti akses data pribadi, pembetulan data pribadi, penghapusan, ataupun portabilitas data. Yang unik, GDPR ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Uni Eropa saja, ya, tetapi juga semua perusahaan yang menawarkan barang atau jasanya di Uni Eropa. Termasuk di dalamnya juga perusahaan Indonesia. Jika mereka beroperasi di Uni Eropa dan di dalamnya terdapat data-data penduduk negara Uni Eropa, maka perusahaan Indonesia tersebut juga harus mematuhi GDPR. Contoh lain adalah California Consumer Privacy Act atau CCPA. Undang-undang ini diperkenalkan di California, Amerika Serikat, dan memberikan penduduk California berbagai hak terkait data pribadi mereka, yang selayaknya penduduk Uni Eropa dengan GDPR. Contoh lain adalah LGPD dari Brasil, dan banyak contoh-contoh lainnya di negara-negara lain, ya, termasuk di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah memiliki draft Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun sepertinya saat ini masih digodok, dan kita doakan semoga undang-undang tersebut segera launching. Keberadaan undang-undang ini di berbagai benua menggarisbawahi bahwasannya privacy adalah hal yang sangat penting. Undang-undang ini menandakan bahwasannya negara ingin melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan tidak membiarkan organisasi atau bisnis beroperasi semena-mena, menggunakan data pribadi warga negara mereka dengan semena-mena. Bagi kita, pengembang perangkat lunak, kepatuhan terhadap data privacy bukan menjadi sebuah pilihan, melainkan menjadi sebuah kewajiban mematuhi hukum. Perangkat lunak apapun yang mengumpulkan atau memproses data pribadi harus mematuhi undang-undang ini. Dan kegagalan untuk mematuhi undang-undang ini dapat mengakibatkan hukuman yang berat secara finansial maupun reputasi. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat sedikit cuplikan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita tidak akan melihat semuanya karena cukup tebal Undang-Undang Data Privacy seperti GDPR. Kita hanya akan melihat cuplikan sedikit saja. Yang akan kita lihat saat ini adalah hak dari individu. Ya, hak dari individu di dalam Undang-Undang Privasi Data. Ada beberapa, ya, kita akan melihat contohnya saja. Yang pertama adalah right to access atau hak untuk mengakses. Hak ini memberi keberdayaan, ya, terhadap individu untuk mengetahui data pribadi apa saja yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan tentang mereka. Ya, ini berkaitan dengan transparansi. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan salinan data pribadi mereka. Jadi kita bisa merequest data apa saja yang disimpan, ya, dan perusahaan tersebut wajib memberikan salinan datanya kepada mereka. Ya, ini dilindungi oleh hukum. Selanjutnya ada hak untuk perbaikan. Ya, jika individu menemukan ketidaktepatan data yang ada di sebuah layanan, mereka memiliki hak untuk merubahnya. Ya, ini merupakan salah satu prinsip dari perlindungan data. Selanjutnya kita punya hak untuk menghapus, ya, right to erasure, atau biasa disebut juga right to be forgotten, hak untuk dilupakan. Hak ini memberikan individu kekuatan untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dalam keadaan tertentu. Ya, misalkan ketika datanya sudah tidak diperlukan lagi, atau jika mereka menarik persetujuan mereka, ya, menarik consent mereka, maka data harus dihapus. Dan masih banyak lagi hak-hak yang tercantum dalam GDPR sebagai contoh. Seperti hak pemrosesan, hak portabilitas data, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di modul selanjutnya.